Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dalam tayangan Suluh Berkah Channel. Kali ini adalah penerimaan tradisi adat Jawa berupa Tedak Siti atau acara turun tanah bagi bayi usia 10 bulan. Penerimaan terhadap tradisi adalah bagian dari moderasi beragama dan ini adalah bagian dari adiluhung adat Jawa. Sebelum Mitra Suluh Berkah melanjutkan nonton, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk keberlanjutan. Nyelameti dalam rangka Tedak Siti atau turun tanah segenap kadang baik dari Bani Masykur maupun Bani Aziz maupun dari Bani Kajana yang kumpul pada kesempatan ini adalah tak lain dan bukan adalah sama-sama mendoakan Ananda Brian Mas Hafi Ar-Rizki. Maka mudah-mudahan kata Ar-Rizki di belakang itu adalah betul-betul terhujamkan, tersenyawakan pada Ananda yang saat ini akan menapakkan kaki di bumi Allah. Karena dimanapun bumi dipijak, di situ langit dijinjing. Dimanapun kita hidup, maka bagaimana kita bisa hidup tetap bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Maka hari ini ada sedikit renungan bahwa anak itu ada dua macam, anak yang di'afan dan anak yang thayyibah. Anak yang di'afan itu adalah anak yang lemah. Lemah itu bisa lemah fikirnya, lemah nasibnya, lemah fisiknya, lemah masa depannya. Dan doa kita semua, karena tamu yang datang itu membawa 1000 rahmat, maka mari 1000 rahmat dari masing-masing yang datang ini kita curahkan energi positif kepada Ananda Brian. Mudah-mudahan betul-betul menjadi anak yang thayyibah, anak yang thayyibah atau anak yang solih, anak yang betul-betul qurratu a'yun, dari sisi fisik betul-betul permata hati. Karena dari 3 putra adalah laki-laki satu-satunya yang ini akan menjadi penutup. Kenapa? Dalam sebagian masyarakat paternalistik, kalau punya anak perempuan itu selalu berusaha menambah anak dengan harapan anak penutupnya laki-laki. Kenapa? Kalau ditinggal mati warisannya tidak kemana-mana. Jadi sudah penutup ini, makanya hadirnya Ar-Rizki ini betul-betul mampu menjadi rizki. Yang kedua bisa menjadi pengawal mbak-mbaknya nanti. Kalau mbak-mbaknya punya pacar begitu, adiknya ngawal nanti, Pak, mbak itu sudah punya pacar ini gitu. Jadi adik yang ketiga ini akan menjadi pengawal. Maka inilah yang kemudian akan mampu menjadi anak yang menjadi permata hati. Maka sungguh apa yang terjadi seperti ini pernah terjadi di zaman Nabi Musa alaihissalam, di mana di zaman kekuasaan Fir'aun itu bermimpi bahwa ada laki-laki yang mengancam kekuasaannya. Maka akhirnya apa? Fir'aun memerintahkan seluruh bayi laki-laki yang lahir dibunuh. Sampai kemudian sampai pada keluarga Nabi Musa. Maka kemudian Nabi Musa ini waktu tentara itu memeriksa, dimasukkan ke tungku api. Setelah selesai tentaranya beranjak, maka kemudian dihanyutkan di Sungai Nil dan kemudian ditemukan oleh istrinya Fir'aun. Tapi karena Nabi Musa ini adalah bayi yang sehat, lucu dan menggemaskan, Fir'aun mangku. Setelah dipangku itu jenggotnya Fir'aun itu seperti jenggot kambing begitu. Ditariklah jenggotnya itu sehingga protol jenggotnya itu. Ini sudah bayi aja sudah bikin kurang ajar seperti ini. Akhirnya apa? Diturunkan di tanah. Setelah diturunkan di tanah, suruh milih antara pisang dan bara api.
Nah, secara normal Fir'aun itu akan memilih pisang yang akan dipilih, tapi buru-buru malaikat Jibril untuk membelokkan, hingga yang diambil adalah bara api dan dimakanlah bara api itu. Makanya satu-satunya nabi yang tidak punya lidah atau lidahnya melungker sehingga tidak bisa bicara dengan jelas itu adalah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Makanya untuk menyambung risalah Allah itu diutus saudaranya namanya Harun, sehingga Musa dan Harun. Maka apapun yang dipilih adalah anak-anak Ananda Bryan ini adalah tetap yang terbaik, tidak perlu diyakini. Jadi apapun yang dipilih Ananda Bryan ini adalah yang terbaik, sehingga doa kita semua adalah tetap Ananda Bryan ini adalah tumbuh berkembang menjadi anak yang solih, anak yang kuat imannya, kuat ibadahnya, akhlaknya mulia, dan mampu menjadi permata hati atau qurrata a'yun. Kalau sudah menjadi permata hati, doa kita semua mudah-mudahan anak ini adalah anak solih, tumbuh berkembang menjadi anak solih seperti nama kakeknya. Karena nama kakeknya sudah dikasih nama solih. Kemudian setelah solih, tentu halim. Apa itu halim? Penyantun. Penyantun itu sedap dipandang mata, ketika bicara menenangkan hati, ketika berbuat tetap berusaha lihat kondisi batin orang tua. Maka sesuai dengan janji Rasulullah SAW, satu ketika Malaikat Jibril itu datang dan menyampaikan kabar kepada Kanjeng Nabi Muhammad, man shalla alaika sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi. Siapa yang sholat kepadamu, kata Allah, maka Allah akan memberikan rahmat padanya. Man sallama alaika salamtu alaik. Siapa yang bersalam kepadamu, maka akan aku beri kebahagiaan, ketentraman. Bahkan Rasulullah sendiri menyampaikan, man shalla alaihi sholatan wahidatan sallallahu alaihi asyra sholawat. Siapa yang sholawat kepadaku dengan satu sholawat, maka Allah akan memberikan 10 rahmat, wa rafa'a biha asyra darajat, dan Allah akan mengangkat derajat sebab satu sholawat itu, dan wa khutta biha asyra sayyi'at, dan sebab sholawat itu Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Mari kita sambil mengiringkan Ananda Bryan ini untuk diturunkan di tanah, menapakkan kaki pertama di bumi Allah ini, tetap satu, Allah akan senantiasa bentangkan rahmatnya, bentangkan kasih sayangnya, mengangkat derajatnya, dan senantiasa berkenan untuk mengampuni dosa-dosanya. Mari sholawat bersama. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala. Lanjutkan semuanya. Sambil diiringi sholawat dengan harapan mudah-mudahan malaikat-malaikat Allah datang ke majelis ini mengamini apa yang kita munajatkan. Panjenengan teruskan sholawat, saya lanjutkan dengan doa dalam hati, tolong diambil dulu ya. Alaihi wasallam, sallallahu alaihi. Ya Allah, sore ini di saat malaikat siang dan malaikat berkumpul karena menjaga alam semesta ini, maka hari ini kami hadir di tengah-tengah acara Tedak Siti Ananda Bryan. Maka bimbinglah ya Allah kedua orang tuanya untuk mampu mendidik dan membimbing Ananda Bryan untuk tumbuh menjadi anak yang solid, anak yang unggul masa depannya, untuk anak yang selamat dunia akhirat. Ya Allah, bantulah langkah kaki Ananda Bryan untuk mampu menatap masa depannya dengan penuh optimis, dengan penuh keceriaan, dengan penuh pengharapan bahwa sesungguhnya takdir tetap darimu ya Allah. Maka takdirkanlah yang terbaik,
buat Ananda Brian untuk menjadi anak yang punya masa depan selamat untuk dunia hingga akhirat. Ya Allah, hadirnya Ananda Brian ini jadikanlah menjadi permata hati kedua orang tuanya, permata hati keluarga besar maupun keluarga kecilnya, yang mampu menjadikan salah satu dari hamba-hamba yang akan menebar kebaikan di muka bumi ini. Ya Allah, hanya kepadamu kami mengabdi dan hanya kepadamu kami memohon minta. Istajib anna du'a'ana. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkan pada diri kami pendamping hidup dan keturunan yang menenteramkan hati kami, dan bimbinglah kami semua untuk berada dalam barisan orang-orang yang bertakwa, yang senantiasa Engkau jamin keselamatan buat kami semua, sekeluarga dan anak turun kami. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iya, dalam kejadian. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.